perkenalkan, saya Sadila Herida. Hari ini saya akan menyampaikan materi pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan kelas 11. Dulu itu namanya kita ketahui KWH atau KWU. Nah, sekarang karena kurikulum baru, makanya berubah menjadi Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Nah, karena sekarang lagi ada pandemi wabah COVID-19 ini, makanya sekarang kita belajar online dulu melalui video ini ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, jadi kita bisa belajar seperti biasa di kelas. Nah, hari ini saya akan membawakan materi tentang haki. Sebelumnya, ada yang udah pernah dengar belum tentang haki? Hari ini kita akan bahas ya tentang haki. Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Haki. Haki merupakan kepanjangan dari hak atas kekayaan intelektual, di mana pengertiannya sendiri itu adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan suatu buku kepada seseorang atau sekelompok orang atas hasil karya ciptanya. Nah, hasil karya ciptanya ini bisa berupa barang maupun jasa. Jadi suatu karyanya itu bukan cuma berbentuk barang, namun jasa juga bisa didaftarkan pada hak kekayaan intelektual. Nah, seperti yang sudah dikatakan tadi, pengertiannya haki adalah sebuah hak eksklusif. Nah, eksklusif di sini itu artinya tidak semua orang dapat memilikinya. Hak ini hanya diperuntukkan bagi pemiliknya atau pencipta karya tersebut. Jadi, kalau misalnya kita mau menggunakan karya seseorang yang sudah didaftarkan pada haki, nah itu harus disertai izin oleh pemiliknya atau pencipta karya tersebut. Nah, selanjutnya, apa sih objek utama dari haki? Nah, objek utama dari hak kekayaan intelektual itu adalah sebuah karya, ciptaan, hasil pikiran, atau intelektual. Kata intelektual di sini tercermin bahwa objek kekayaan intelektual itu adalah sebuah kecerdasan dari pikir atau hasil pemikiran seseorang. Kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang dan dinikmati oleh orang banyak itu dapat didaftarkan pada kekayaan intelektual. Terus selanjutnya, salah satu cara mengapresiasi karya seseorang adalah dengan memberikannya hak cipta. Nah, hak cipta ini berbeda dengan hak kekayaan intelektual yang tadi kita udah bahas. Hak cipta ini merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual, di mana pada umumnya hak kekayaan intelektual itu terdiri dari hak cipta, hak merek, hak paten, dan rahasia dagang. Nah, itu nanti bakal kita bahas satu persatu secara lebih mendalam. Nah, kenapa sih kita harus mendaftarkan karya kita pada kekayaan intelektual? Yang tahu nggak? Nah, kita harus mendaftarkan karya kita pada hak kekayaan intelektual agar karya kita atau agar produk kita tidak diklaim atau tidak dibajak oleh orang lain. Dengan kita mendaftarkan karya kita pada hak kekayaan intelektual, maka karya kita akan dilindungi dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apabila ada orang-orang yang ingin membajak atau mengklaim produk kita yang sudah kita daftarkan pada hak intelektual, maka kita bisa mengajukan tuntutan ke pengadilan. Nah, selain itu juga banyak benefit atau manfaat yang didapatkan apabila kita mendaftarkan karya kita pada hak intelektual. Yang pertama, nilai kualitas produk kita akan selalu terjamin. Yang kedua, bisa membantu kita sebagai alat promosi karya kita. Dan yang ketiga, menjaga loyalitas customer. Namun, tidak semua suatu karya itu dapat didaftarkan pada hak kekayaan intelektual. Nah, lalu karya seperti apa sih yang dapat didaftarkan pada hak kekayaan intelektual? Yang pertama itu karyanya ini harus orisinil. Orisinil di sini itu artinya benar-benar asli buatan kita. Dan yang kedua itu harus berbeda dari yang lain. Ketiga, harus belum pernah ada sebelumnya. Dan yang terakhir, karya ini atau produk kita ini harus benar-benar asli atau tidak hasil menjiplak karya orang lain. Nah, selanjutnya, lalu di mana kalau kita ingin mendaftarkan karya kita pada hak kekayaan intelektual? Kita bisa mendaftarkan karya kita
melalui Direktorat Jenderal Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual, atau juga bisa melalui Departemen Hukum dan Perundang-undangan seperti notaris yang sering kita dengar atau sering kita lihat di jalanan suka ada tulisan notaris. Nah, kita bisa mendaftarkannya melalui notaris, tinggal selebihnya notaris yang akan mengurus berkas-berkas tersebut. Namun karena sekarang teknologi ini udah canggih, jadi kita bisa mengurusnya secara online. Kita tinggal mengakses websitenya, lalu kita tinggal membayarnya melalui bank. Nah, selanjutnya coba buka halaman 56. Di era globalisasi ini, sekarang pembajakan tuh kan sering dilakukan ya, atau gampang banget kita lakuin. Mungkin kita sendiri juga pernah melakukan pembajakan ini. Nah, pembajakan di sini artinya mengambil atau memperbanyak karya seseorang tanpa izin, lalu menjualnya kepada publik secara ilegal. Itu nggak boleh ya. Contohnya tuh kayak kita nih biasa menonton film atau mendownload film, kan suka ada di website-website ilegal seperti LK21 tuh yang sudah di-ban oleh pemerintah. Padahal kan kita tetap bisa menonton dan mendownload film secara legal seperti melalui aplikasi-aplikasi kayak Netflix, iFlix, View, Hulu, dan sebagainya. Tuh banyak cara-cara legal kita menonton film. Terus juga dengerin lagu nih, kan kita pernah ya mungkin mendownload lagu di website-website yang ilegal gitu kayak MP3 School, Tubidi, atau yang lainnya. Tuh kan padahal kita bisa dengerin lagu secara gratis melalui YouTube, Spotify, Joox, atau Apple Music. Sekarang kan sudah banyak-banyak lagu-lagu di sana juga sudah pada lengkap dan terbaru. Terus juga buku nih yang mungkin kita sendiri atau yang lainnya pernah melakukan pelanggaran ini kayak memfotokopi buku. Nah, itu nggak boleh. Terus juga sekarang tuh banyak muncul PDF buku yang tersebar di internet secara gratis. Jadi orang nggak perlu beli buku aslinya, tapi sudah ada berbentuk PDF asli lengkap seperti bukunya. Padahal itu juga nggak boleh. Kan kita harus menghargai karya seseorang. Dengan cara kita melakukan pembajakan tersebut, itu merupakan suatu kesalahan besar. Itu artinya kita tidak menghargai karya seseorang atau seniman yang telah membuat karya tersebut. Karena membuat karya itu kan tidak dengan hitungan hari atau hitungan jam, kan itu dibutuhkan proses yang lama dan dibutuhkan pemikiran yang dalam tentang karya tersebut. Kalau kita tidak menghargai menghargai seniman tersebut, itu bisa saja membuat mereka tidak semangat lagi dalam membuat karya-karya baru yang lebih baik. Nah, selanjutnya nih di buku halaman 56 ada dasar-dasar hukum haki yang berlaku di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Terus ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Terus yang terakhir Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Nah, ini semua merupakan dasar hukum atau landasan hukum hak kekayaan intelektual. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, kita akan membahas secara lebih mendalam tentang klasifikasi hak cipta. Yang ada hak cipta, hak paten, hak merek, dan rahasia dagang. Yang pertama kita akan bahas adalah hak cipta. Mungkin dari kita udah sering ya mendengar atau melihat di buku yang tadi saya sampaikan ada tulisan hak cipta. Udah lumrah lah di keseharian kita mendengar kata hak cipta.
Nah, hak cipta ini pengertiannya adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Nah, hak cipta ini memberikan perlindungan di bidang seni, sastra, kewirausahaan, dan juga ilmu pengetahuan. Nah, contohnya itu kayak lagu, buku, film itu mempunyai hak cipta di dalamnya. Nah, sering kan kita melihat yang kayak tadi sudah saya sebutkan, di buku suka ada di halaman-halaman awalnya itu ada tulisan dilindungi hak cipta dan tahunnya. Nah, itu berarti buku tersebut sudah mendaftarkan pada hak kekayaan intelektual. Jadi kita tidak boleh sembarangan memfotokopi atau memperbanyak buku tersebut karena ada pidana di dalamnya. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya, kapan hak cipta kita dapat diberikan, karena kita dapat diberikan perlindungan? Seseorang yang baru mendaftarkan karyanya kepada hak cipta di hak kekayaan intelektual, maka pada saat itu juga karyanya akan dilindungi oleh negara. Nah, terus berapa biaya apabila kita ingin mendaftarkan karya kita pada hak kekayaan intelektual? Kira-kira biayanya itu 1.400.000. Nah, itu udah termasuk biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan hak cipta, sama biaya pengiriman dokumen pemeriksaan hak cipta ke seluruh Indonesia. Selanjutnya ada dasar hukum hak cipta. Pertama itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Terus ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Nah, ini semua mengatur tentang hak cipta. Nah, tadi kan kita udah bahas hak cipta. Selanjutnya setelah hak cipta itu ada yang namanya hak paten. Hak paten sendiri ini mempunyai pengertian yaitu sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas suatu hasil penemuan di bidang teknologi. Ingat ya, kalau hak paten itu di bidang teknologi. Sedangkan kalau tadi hak cipta itu melindunginya di bidang apa? Seni, sastra, kewirausahaan, dan ilmu pengetahuan. Nah, kalau hak paten ini di bidang teknologi, penemuan di bidang teknologi. Contohnya tuh kayak prosesnya, terus juga hasil produksinya. Nah, contohnya kayak apa sih? Pasti kita ini tuh teknologi udah sering kita pakai ya sehari-hari. Contohnya tuh kayak touchscreen. Kita kan semua udah pada kenal kan tentang touchscreen. Nah, itu merupakan salah satu contoh hak paten. Nah, hak paten udah, sekarang kita lanjut ketiga, yaitu hak merek. Nah, hak merek ini, hak merek sendiri ini pengertiannya yaitu sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek dalam jangka waktu tertentu untuk menggunakan mereknya secara pribadi dan mengizinkan orang lain untuk mempergunakan mereknya. Nah, hak merek, berarti merek itu kan sering kita dengar ya sehari-hari. Kira-kira apa sih pengertian merek itu? Merek itu adalah sebuah tanda, simbol, atau sesuatu yang melekat pada produk. Nah, fungsinya ini bisa sebagai promosi, sebagai alat pembeda, dan jaminan reputasi. Sebagai jaminan reputasi. Contohnya nih, contoh merek yang sudah besar yang bisa menguasai pasar itu contohnya apa? Yang sering kita ada di kehidupan kita sehari, yaitu merek Aqua. Merek ini kan sudah sering kita dengar ya, Aqua. Aqua ini kan sebenarnya sebuah merek ya, bukan sebuah nama produk. Namun kalau kita pergi ke warung atau ingin membeli minum ya pasti kita nyebutnya apa? Membeli Aqua, bukan membeli air mineral. Nah, itu membuktikan bahwa Aqua ini suatu merek atau brand yang besar sehingga bisa melekat di pemikiran dan di hati masyarakat.
Jadi orang-orang menyebutnya maupun meskipun merek lain seperti Fit, Ades, atau Gunung yang lainnya, pasti nyebutnya itu Aqua, ya kan? Nah, cipta sudah, hak paten udah, hak merek udah, dan yang terakhir ini rahasia dagang. Nah, selanjutnya nih rahasia dagang. Seperti namanya, rahasia berarti adalah suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum dan dijaga kerahasiaannya. Nah, contohnya kira-kira apa sih yang dijaga kerahasiaannya dan tidak diketahui oleh umum? Gak tahu nggak? Contohnya itu resep, resep obat maupun resep makanan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Tapi kali ini saya mau ngasih kesimpulannya. Dari awal, haki. Haki adalah sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh suatu hukum kepada seseorang atau sekelompok orang atas hasil karya ciptanya. Nah, karyanya itu bisa berupa barang maupun jasa. Nah, haki ini bisa terbagi menjadi hak cipta, hak merek, hak paten, rahasia dagang, dan sebagainya. Nah, yang kita bahas di sini itu tadi hak cipta, hak merek, hak paten, dan rahasia dagang. Nah, hak cipta ini sendiri itu contohnya kayak lagu, buku, film, pokoknya yang di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Nah, kalau hak paten itu tadi di bidang teknologi. Contohnya tuh kayak teknologi touchscreen, itu sudah dipatenkan. Terus juga hak merek, kayak contohnya kayak tadi Aqua, Indomie, odol. Terus yang terakhir itu rahasia dagang, sesuatu yang tidak diketahui oleh umum dan dijaga kerahasiaannya. Contohnya itu kayak resep obat dan resep makanan. Nah, selanjutnya nih yang terakhir saya akan memberikan pertanyaan atau tugas. Catat ya soalnya. Pertama, apa yang dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan klasifikasi hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, kenapa sih kita harus mendaftarkan karya kita pada hak kekayaan intelektual? Keempat, apa saja manfaat yang kita dapatkan apabila kita mendaftarkan karya kita pada hak atas kekayaan intelektual? Yang terakhir, sebutkan dasar-dasar hukum hak kekayaan intelektual di Indonesia. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.